kajian firman-firmannya, membaca dan memahami kitab yang diturunkan kepada Rasulnya untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan hidup menuju suasana yang terang benderang, lahir maupun batin. Kita masih bisa menjalankan tanggung jawab kita sebagai khalifatu fil ard, hamba Allah yang diberi amanah untuk memimpin, untuk mengelola, memakmurkan, mewujudkan suasana yang rahmatan lil alamin. Di muka bumi ini kita menjadi pemakmur, kita menjadi pelaksana hukum yang ditetapkan oleh Allah, tanfidz ahkamillah. Tentu istiqomah yang demikian butuh perjuangan dan hanya bisa dilakukan seiring dengan inayah pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setiap kita melaksanakan sholat, di tiap rakaat selalu kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadah, kami mengabdi, kami menghamba, dan hanya kepada Engkau jua kami minta pertolongan. Beriring sholawat dan salam, semoga senantiasa terlimpah curahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliau adalah pembawa risalah, penyampai firman-firman Allah yang dapat beliau adalah penyampai kabar gembira dan pemberi peringatan agar kita hati-hati dan waspada di dalam menjalani hidup di dunia yang penuh dengan ujian, bahkan fitnah, yang mana jika tidak mampu untuk bersikap yang tepat dan benar, tidak mampu untuk selektif di dalam memilah dan memilih langkah, tindakan, perbuatan, maka penyesalan yang akan diperoleh tidak hanya penyesalan, tapi kerugian yang akan diperoleh. Tidak hanya kerugian, tetapi penderitaan dan kesengsaraan yang akan dialaminya. Maka pedoman yang diberikan oleh Allah melalui Rasulullah sebagai juru peringat, nadhira wa basyira, basyira wa nadhira, sebagai pemberi kabar gembira dan sebagai pemberi peringatan ini, hendaklah betul-betul kita camkan,
kita perhatikan agar kita tidak keliru di dalam memilih laku, memilih sikap hidup kita, sehingga berujung pada kesengsaraan tadi. Jamaah subuh rahimakumullah, pagi ini kita teruskan ngaji kita sampai dengan surat yang ke-13 ayat yang ke-25. Tapi sebelum itu kita lanjut, mohon izin saya akan menikmati yang sudah ada dulu. Ada sponsor yang lewat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ayat itu berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ard ulaika lahumul laknatu wa lahum su'ud dar. Waladina, dan mereka yang kuduna, mereka sedang dan akan terus menerus merusak, ya, merusak, menghancurkan, menyeleweng, menyimpang, menyelisihi, merusak ahdallahi, terhadap janji Allah, terhadap janjinya Allah, min ba'di mitsaqihi, dari setelah kokohnya perjanjian Allah itu, wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala, wa yaqta'una, dan mereka itu memotong ma amarallahu bihi ayyusala, apa yang telah memerintahkan Allah, bihi, dengannya, apa yang diperintah Allah itu, ayyusala, bahwa ia disambung. Wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala, dan mereka itu memutus apa yang diperintahkan Allah untuk disambung. Wa yufsiduna fil ardi, dan mereka itu merusak, melakukan pengerusakan fil ardi, di bumi. Ulaika, mereka itu, lahum, bagi mereka, al-laknatu, totalitas laknat, keseluruhan laknat. Walahum su'ud dar, dan bagi mereka seburuk-buruknya perkampungan. Bapak Ibu rahimakumullah, jadi pada ayat sebelumnya itu kita diberitahu oleh Allah bahwa orang yang buta itu tentu tidak sama dengan orang yang tahu. Kemudian Allah menegaskan hanya orang-orang yang punya nurani, yang menggunakan akal cerdasnya, yang tidak safi, yang tidak idiot, yang tidak hadiah ro'zi, ya, apa itu, pikiran desit,
ulul albab, orang yang menggunakan akal yang cerdas, nurani yang bening. Hanya ulul albab itu yang bisa mengambil peringatan dari apa yang diberikan oleh Allah, baik di dalam kehidupan maupun di dalam Quran, firman. Dan kemudian Allah membentangkan standar, indikator, kriteria, ciri siapa mereka yang ulul albab itu, sehingga mereka mendapat ucapan selamat dari para malaikat ketika sudah berada di Jannatu Adnin, berada di surga Aden. Maka pada ayat yang kita kaji berikutnya ini merupakan diddul ula, kebalikan dari karakter yang disebut pada awal itu. Jadi kebalikan daripada karakter yang disebut oleh Allah dengan ragam indikator tadi itu. Apa itu karakternya? Sedangkan orang-orang yang merusak hukum, merusak perjanjiannya Allah, orang-orang yang tidak mau untuk melaksanakan ahdun fitriyun wa ahdun syar'iyun, perjanjian instintif naluriah fitrah, bahwa manusia itu sudah dipersaksikan bertuhan hanya kepada Allah. Kemudian dia juga merusak ahdun syar'iyun, janji yang berupa syariah. Bi'satir Rasul, dengan diutusnya Rasul itu, dia mengingkari, dia merusak terhadap janjinya kepada Allah itu. Maka orang yang seperti ini akan mendapat laknat. Laknat dari Allah, laknat dari malaikat, laknat dari seluruh manusia. Tidak hanya mendapat laknat, tetapi juga akhir daripada ujung jalan hidupnya akan berada dalam perkampungan yang sangat buruk, ya, hunian yang sangat jubuk, bahasa Inggrisnya jubuk, ya. Itu yang pertama adalah yang merusak perjanjiannya kepada Allah, padahal janji itu sudah dikokohkan. Jiwa manusia itu sudah diberi benih habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum, dan dijadikan penghias hati kalian dengan iman itu, ya. Jadi nurani manusia itu diberi potensi untuk lurus dan benar, untuk rindu dengan kebajikan, untuk senang melakukan amal kesolihan, karena iman, yakin bahwa setiap yang baik akan mendapat yang baik. Dia akan berusaha menghindar dari perilaku yang jahat, karena dia sadar tidak ada seorang pun yang hidup sebagai manusia ingin dijahati oleh orang lain. Walaupun dia penjahat, sejahat-jahatnya orang, dia tetap tidak ingin dijahati oleh orang lain. Itu bukti bahwa fitrah nurani manusia itu sebenarnya menolak terhadap kejahatan, ya. Sementara dengan datangnya Rasul menjelentrehkan, menjelaskan, menggamblangkan kesiapsiagaan dan kesiapsediaan nurani manusia untuk bertuhan yang benar, untuk taat dan patuh dengan ketentuan Tuhannya, maka Rasul memberikan penjelasan dengan membeberkan ahdun syar'iyun, syariah
ketetapan-ketetapan, perintah, larangan, petunjuk yang diberikan Tuhan untuk menuntun, membimbing hati manusia supaya lurus pada iman yang sudah ia punya. Namun walaupun sudah dikokohkan dengan bi'tsatir Rasul, masih tetap ia melakukan pelanggaran, pengerusakan, pengingkaran terhadap janjinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. So layak untuk dilaknat dan layak untuk mendapat tempat yang paling buruk itu tadi. Yang kedua, wa yaqta'una ma amara bi ayyusholat, dan mereka itu senantiasa memutus hubungan, memutus terhadap apa yang Allah perintahkan dengannya untuk disambung. Jadi dia kehilangan silah, ya, silah. Ada namanya silaturahmi atau silaturahim. Silahnya saja dia kehilangan, kontak sambungnya saja dia kehilangan, apalagi Rahman atau Rahimnya, apalagi welas asihnya, apalagi kasih sayangnya. Silahnya saja, ya. Maka silah itu kan artinya menyambung, nyambungkan. Nyambung itu bisa nyambung kasih sayang, silaturahim, silaturahmi. Silah bisa juga silah akliyah, misalkan menyambung cara berpikirnya, cara bernalarnya, tidak seperti kata orang di luar, Joko sembung nggawa pitik gak nyambung dek. Jadi silah saja, nyambung saja enggak, apalagi tumbuh kasih sayang. Ngerti aja enggak, apalagi dia kemudian melakukan tindakan, perbuatan. Ngerti apa sih yang baik itu aja enggak tahu, gitu. Lah kok dia disuruh untuk berbuat baik, mana mungkin, gitu. Mana mungkin. Wong yang sudah tahu baik aja belum tentu bisa sampai kepada kebaikan. Yang tahu benar aja belum sampai bisa melakukan yang benar dengan semestinya, apalagi tidak ada sambungannya, tidak ngerti sama sekali. Ya, kita diperintah untuk menyambung hubungan, bahkan orang yang melakukan keburukan kepada kita sekalipun, maka kita tetap diperintah untuk menyambung hubungan itu. Hubungan apa? Silah insaniyah, hubungan kemanusiaannya. Jadi orang yang beda keyakinan, beda agama, beda tradisi, beda budaya, beda ragam perbedaan itu tetap ada perintah untuk silah insaniyah, untuk menyambung hubungan sebagai sesama manusia. Meskipun kita tidak boleh mentaati terhadap sesuatu yang itu melanggar, melawan, menyimpang dari ketentuan yang ditetapkan oleh Allah dan dipercontohkan oleh Rasulnya. Tidak boleh kita menyimpang. Asyidda alal kufar, ya. Jadi syidda, tegas untuk menghadapi berbagai kebatilan, berbagai kemunafikan, berbagai kekufuran, kefasikan, kezaliman. Tegas, tidak ada kompromi. Tetapi ruhama ubainahum, sebagai manusia tetap berbagai hidup yang Rahman dan Rahim. Kita diajari Bismillahirrahmanirrahim. Amal kita jadi baik ketika kita melandasi amal itu dengan Bismillahirrahmanirrahim.
dengan atas nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yang diperintah untuk disambung tidak disambung. Sebaliknya yang dilarang untuk disambung itu diperketat, diperkokoh, diperkuat. Itu namanya kebolak-balik tadi itu. Ya iya, setan itu fatakhiduhu aduwa. Setan itu musuh bagi kalian, maka jadikanlah setan itu sebagai musuhmu. Lah, yang disuruh jadikan musuh jadikan kawan. Sementara yang diperintahkan dijadikan kawan, innamal mu'minuna ikhwah. Hanya saja sesama orang yang beriman itu ada bersaudara. Tidak usah melihat kadar imannya kayak apa. Bahkan dalam peperangan sekalipun ketika orang mengatakan amanah, tidak boleh untuk dimusuhi. Subhanallah. Sudah gregetan untuk mengalahkan dan musuh sudah dalam keadaan terpojok dan mau kalah. Musuh bilang amanah, aku iman, aku percaya. Maka orang mukmin tidak boleh kemudian melakukan perbuatan yang menyakiti terhadap orang yang sudah mengatakan amanah. Ya. Kenapa? Innamal mu'minina ikhwatun. Iku lagi mengucap pada waktu itu. Lah kadang-kala kita ini sudah sering melihat bagaimana keislamannya. Mereka sudah masuk ke masjid, cuman beda masjidnya saja. Itu tidak bisa rukun, tidak bisa berukhuwah, tidak bisa bersaudara. Kok kate beda masjid? Tunggal masjid siji soft itu loh siji, sing ngarep harus sing mburi. Iku ya dikon rukun kadang-kala sek angel. Kok beda soft? Satu soft aja, hanya beda posisi kiri atau kanan aja. Itu kadang-kala belum mampu untuk bersaudara yang tepat dan benar. Maka disinilah orang-orang yang memutus hubungan yang diperintahkan oleh Allah untuk disambung itu juga akan mendapat laknat. Maka Rasul itu mengingatkan suatu perkara yang cepat datangnya siksa. Satu di antaranya adalah qati'ur rahim, orang yang memutus jiwa kasih sayangnya. Orang itu kalau sudah kehilangan sifat rahim, ya, sifat rahmah, orang yang sudah tidak bisa untuk menjadi sosok rahmatan lil alamin, ya, itu akan cepat merasakan hidup ini sebagai laknat, hidup ini sebagai azab. Ya. Jadi itu termasuk asraul adab, cepet-cepetin siksa yang akan diperoleh oleh manusia. Kalau ayatnya bilang laknah, ulaika lahumul laknah, bagi mereka dalam kehidupan ini akan mendapat laknat. Laknat dari Allah, laknat dari malaikat, laknat dari sama manusia, bahkan laknat seluruh isi daripada bumi ini. Kenapa? Ketika orang sudah kehilangan jiwa silah menyambung tadi itu, maka yang terjadi wa yufsiduna fil ard, mereka akan merusak terhadap bumi ini. Wajar ketika orang itu merusak kemudian dilaknat oleh yang dirusaknya. Allah menyebut yufsiduna fil ard sebagai objek kerusakan itu bumi. Tidak hanya sesama manusia, tetapi semua isi yang ada di jagat ini itu bisa saja mereka rusak akibat ulah daripada mereka yang mengingkari perjanjian kepada Allah. Orang yang tidak punya jiwa silah, jiwa menyambung,
dan kemudian ia melakukan pengrusakan itu. Maka bagi mereka itu laknat, dan bagi mereka itu su'udar, seburuk-buruknya kampung, tempat tinggalnya nanti. Allahu yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir wa farihu bil hayati dunya wa mal hayati dunya fil akhirah illa mata. Allahu, sedangkan Allah, yabsutu, dia membentangkan, dia meluaskan, dia melimpah ruahkan. Bostoh nek cara bastul wajhi itu raini ombo. Bastul wajhi raini ombo. Raini ombo itu kemudian terus raini salapangan itu luas. Orang itu tidak sumpek ya. Orang itu ajar ceria. Allah itu yabsutu rizqa, membentangkan, meluaskan akan rizki liman yasha, bagi orang yang ia kehendaki. Jadi kalau ada orang yang rizkinya itu berlimpah ruah, rizkinya itu gembojok koyok banyu udan sing terus ditampung talang dari macam-macam terus turun dari satu gembrojok ke talang itu ya. Itu yabsutu, Allah meluaskan, melapangkan, melimpah ruahkan rizki liman yasha, kepada orang yang ia kehendaki. Wa yaqdir, dan Allah itu menakar. Biasanya dimaknai lawan daripada yabsut, menakar, pas-pasan, memberikan kesempitan, apa yang gitu. Jadi urusan limpah ruah ataupun urusan seret rizki yang sedang diterima oleh manusia itu sebenarnya terkait dengan Razzaq, terkait dengan sifat sang pemberi rizki. Allah sebagai Razzaq, Ar-Razzaq biasanya diikuti Razzaqul Halim, yang penuh halim. Halim itu kesantunan. Allah itu memberikan rizki kepada siapapun yang ia kehendaki, lapang atau sempit itu urusan Allah. Dia punya hak memberi rizki itu. Nah, manusia seringkali tidak menyadari bahwa rizki yang ia terima itu sebenarnya adalah bagian dari cara Allah menguji kepadanya. Jadi manusia itu sering lalai bahwa rizki-rizki yang telah diterimanya itu sesungguhnya adalah cara Allah untuk menguji apakah dia akan menjadi yang syukur atau dia akan menjadi yang kufur rizki itu. Makanya la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Siapa yang kemudian ia bersyukur, gitu, kalian itu mau bersyukur, maka aku akan tambahkan anugerah karunia rizki itu tadi. Tapi sebaliknya, kalau kalian itu ingkar, maka sungguh ada siksaku yang sangat pedih, yang sangat menyakitkan. Ning dunya sugih belegedu, ya toh, sugih belegedu, omah gedong makron pinggir embong, ya toh, tandurane lombok terong, gak percaya karo tangga, akhirnya sing dikongkon jaga anjing asu. Besok sore bengi awan rino asune jenggong medeni nang ngene tanggane sing ati nyedhek, ya. Begitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dadi rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa saddaqa wa akum minas salihin.
duh getun rairam, getun ngomong menyesal. Kenapa? Kekayaan yang sedemikian besar, sedemikian banyak, yang berlimpah itu ternyata tidak bisa dia manfaatkan dengan baik. Dia akan menjadi orang yang melarat kuburan ngampung tanah wakaf sing wis tumpuk kunjung 10 tahun yang lalu ditempati sama tetangga kanannya, 5 tahun yang lalu ditempati sama tetangga kirinya, dan sekarang dia akan ditempatkan di tempat itu. Tumpuk unjung, padahal dia termasuk tuan tanah. Misalkan ya, tanahnya ada di mana-mana. Ya. Tapi karena dia tidak mampu untuk memahami, tapi lalai bahwa itu semua adalah berbatas, itu semua adalah punya waktu, hanya saat di dunia saja bisa diakui, karena dia tidak sempatkan untuk sedekah. Fa'as-sedekah, aku sedekah, burung duwe sedekah. Nah, jadi rizki yang berlimpah ataupun rizki yang pas-pasan, agna wa akna, memberikan berlebih atau cukup Allah kepada kita, maka sikap kita itu sebenarnya yang dinanti oleh Allah. Apakah kita jadi yang syukur atau kita menjadi yang kufur? Seperti Nabi Sulaiman ini, hadza min fadli rabbi, ini adalah karunia anugerah dari Tuhanku. Ashkur am akfur, apakah aku menjadi yang bersyukur atau aku menjadi yang kufur? Ya. Ada orang yang ketika rizkinya itu diberi yang yapsut, berlimpah ruah, dia mengatakan Robbi akroman, Tuhanku memberikan kemuliaan dengan rizki ini. Kalah, bukan begitu cara memandangnya. Demikian pula ketika orang mendapatkan bagian rizkinya dalam keadaan yang pas-pasan, qala Robbi ahanan, Tuhan lagi menista, Tuhan lagi menghinakanku, Tuhan tidak beri kemuliaan kepadaku. Kalah, jangan begitu. Kalau itu yang terjadi, itu adalah tuhibunal mala hubban jamma, rasa yang tumbuh di jiwamu di dalam menerima anugerah Tuhanmu berupa rizki berlimpah atau pas-pasan, kemudian kau jadikan untuk menilai ini Tuhan memuliakanku ketika berlimpah, dan Tuhan kemudian menistakanku ketika dalam keadaan sempit sulit. Itu adalah karena efek sikap mentalmu yang berlebih-lebihan mencintai dunia ini, mencintai harta ini. Maka celaka orang yang suka mencelah, suka mengumpat, yang mana ia selalu menumpuk-numpuk harta karena dia menyangka dengan harta itu dia akan kekal hidupnya. Ya, kalah, jangan begitu, itu sikap yang tidak semestinya. Wa farikhu fil hayati dunya, dan mereka orang-orang yang lupa, melalaikan terhadap janjinya kepada Allah, yang suka untuk memotong, memutus apa yang diperintahkan oleh Allah untuk disambung, dan mereka yang suka bikin kerusakan di muka bumi, dan juga mereka yang layak mendapat laknat dan mendapatkan ujung daripada perkampungan yang terburuk. Di saat Allah membentangkan rizki kepada siapa yang ia kehendaki, dan di saat Allah itu mencukupkan rizki kepada siapa yang dikehendaki, maka fafarihu, mereka yang tidak memiliki keistiqomahan di dalam menetapi janji kepada Allah, mereka bersenang-senang, mereka merasa riang gembira, bersorak-sorai, bahkan perlu syukurnya kepada Allah itu dengan nanggap dangdutan, ya. Biar kan ya, merasa panennya bagus, lalu anak-no syukuran sedekah bumi misalkan, ya. Tetapi kaifiyah caranya itu yang
semakin menjauhkan dari Allah. Ya. Minum-minuman, wah kita panen berlimpah ini, ikan yang biasanya sulit dicari, wah sekarang kita panen raya, ya toh? Yang namanya padi yang biasanya itu tidak sukses, gagal terus, tanam padi, panen ilalang. Sekarang ini, wah pokok berlimpah ruah. Apa fafarihu, mereka itu justru menyombongkan bil hayati dunia dengan kehidupan dunianya itu. Loh, diuji karo Gusti Allah karo dunya, lah kok lali gak syukur nang Gusti Allah. Ya, fafarihu, banjur dia pesta pora, senang, bersorak-sorai, bergembira ria. Bil hayati dunia, dengan kenikmatan kehidupan duniawi tadi itu. Gusti Allah ngelingno wamal hayati dunya fil akhirah illa mata'un. Wama dan tiada al hayatu dunia, kehidupan dunia ini fil akhirati, dibanding dalam kehidupan akhirat, illa kecuali mata'un, kesenangan semata. Mata kesenangan saja, seneng-seneng kan. Endi wong urip ning donya gak pengen seneng, kuwabe ya pengen seneng. Endi wong urip ning donya gak pengen sugih, kuwabe pengen sugih. Tapi kekayaan dan kesenangan dunia ini ya mau ngono kuwi maksudnya. Sekiranya kau tenggelamkan dirimu dalam kenikmatan-kenikmatan dunia ini, maka kau pun tidak akan menemukan kepuasan pada dirimu itu. Sampeyan takoken wong sugih, sing wis kadung sugih, sak sugih-sugih. Kalau dia tidak punya jiwa syukur kepada Tuhan, isinya tetap halu, keluh kesah. Tetap isinya ku kere, kurang, merasa kurang. Ya. Kere, wong kere kan ikhtilaf. Orang yang selalu merasa tidak terpenuhi, ya. Apa yang diingini kurang terus. Lah bagaimana dengan yang memang betul-betul nggak punya, ya tambah nemen. Kalau dia tidak punya jiwa syukur, tidak punya jiwa sabar, tambah nemen. Ya, nemen oleh ngelongso, nemen oleh ngenes. Wis sugih enggak, bayang notok isine. Ya. Karena itulah kemudian kita diberi justice oleh Allah, diberi penegasan bahwa wamal hayatu dunya fil akhirah illa mata'un. Dunia iki sini mung seneng-seneng, krana iku seneng yang sementara, bahkan seneng yang semu. Itu perlu diwaspadai dengan sikap hati-hati. Jangan sampai tenggelam itu lupa lalu melupakan bahwa yang akhir harus lebih baik daripada yang awal. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Tidak seperti tadi, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib wa asaddaka wa akumina sholihin. Wa yaqulu ladina kafaru laula unzila alai ayatun mir rabbi qul innallaha yudhillu may yasha wa yahdi ilaihi man anab. Sementara orang yang kafir, wa yaqulu ladina kafaru, dan orang yang kafir itu akan mengatakan laula unzila alai ayatun mir rabbi, sekiranya diturunkan atasnya ayat Allah dari Tuhan mereka. Jadi wong kafir itu rumangsa ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah, yang dijelentrehkan oleh Rasulnya, itu dianggap bukan ayat yang diberikan kepada mereka, wong kafir ini. Kenapa? Karena orang kafir itu ingin pembawa kebenaran itu menyampaikan seperti apa yang dia ingini, gitu loh ya. Aneh ya. Ada manusia itu yang hatinya kafir, itu mereka mengatakan umpama kok ayat iku turun kanggo awake dhewe,
rumangsane dhek iso akan lebih baik daripada orang mukmin yang pada saat itu menerima ayat Allah. Karena dia merasa itu ayat bukan diturunkan untuk mereka. Sampai dengan hari ini, ya, tidak hanya dulu, sampai dengan hari ini orang-orang kafir itu selalu merasa bahwa Al-Quran itu firman-firman Allah yang tidak diperuntukkan mereka. Padahal Allah turunkan Quran itu hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Quran diturunkan itu untuk seluruh manusia. Sepanjang dia itu punya identitas manusia, maka Allah memberikan pedoman hidup buat mereka berupa Al-Quran. Tidak hanya petunjuk pedoman hidup, tapi bayinat, bukti-bukti yang nyata. Setiap hasil penelitian keilmuan terhadap objek-objek sunatullah, objek-objek semesta, pada ujungnya mengantarkan mereka menyadari kebenaran yang ada dalam firman-firman Allah, yakni dalam Al-Quran itu. Ya, penelitian-penelitian terkait dengan semesta, penelitian terkait dengan manusia, penelitian terkait dengan apa saja, ketika dia temukan, pada ujungnya dia akan temukan pula jawaban kesimpulan itu dalam Quran. Coba orang ilmu gizi meneliti bagaimana gizi yang thayyib, halal, macam-macam, terlepas dari ayat-ayat Allah, ujungnya akan menemukan bahwa hendaklah manusia memperhatikan makanannya, hendaklah manusia itu makan dan minum tidak melampaui kebutuhan daripada fisiknya. Loh, coba ujungnya di Quran semua sudah ada, ya, tetapi manusia itu mulai meneliti, betul enggak bahwa perilaku itu dipengaruhi makanan, betul enggak kualitas kesehatan itu dipengaruhi oleh makanan, betul enggak daya hidup, apa daya hidup itu usia harapan hidup, ya, itu dipengaruhi oleh makanan. Ditemukan penelitian-penelitian empiristik itu membenarkan terhadap apa yang disimpulkan dalam Al-Quran. Wal tandur nafsun, hendaklah manusia itu melihat ila ta'ami, kepada makanan yang ia konsumsi. Banyak bicara makanan. Apakah tidur punya pengaruh, ya, dengan kondisi kejiwaan? Apakah tidur punya pengaruh dengan kondisi fisik seseorang? Quran bicara mengenai waja'alna naumakum subata waja'alna al-laila libasa. Apa ada pengaruh tidur siang hari dan tidur malam hari terhadap kejiwaan dan terhadap fisik manusia? Quran sudah menyebutkan. Ada. Kujadikan malam sebagai selimut tidurmu, kujadikan siang sebagai tempat untuk mencari penghidupanmu. Kesimpulan terhadap pencarian oleh nalar manusia tadi itu ternyata di Quran wis cetha terwelo. Sebenarnya kita itu sudah diberi panduan, diberi petunjuk oleh Allah itu, ya. Hanya karena tadi itu kita itu sering merasa karena memang ini sudah kesimpulannya, ya sudah, tidak usah diurai lagi. Sementara ada yang masih mencari pembahasan, tidak sampai kesimpulan, bahas terus, gak mari-mari, gak oleh kesimpulan. Barang oleh kesimpulan tidak diperbandingkan dengan apa yang diberikan Tuhan kepada mereka. Kenapa? Karena mereka menganggap kitab Quran bukan diperuntukkan mereka. Orang kafir mengatakan bahwa sekiranya aku diturunkan kepadaku ayat-ayat dari Tuhanku, maka tentu aku akan lebih baik daripada orang-orang yang beriman itu. Nah, ya wis, sampai di sini dulu, ya. Nanti kita akan terusin bagaimana penyesatan-penyesatan itu terjadi dalam proses pemikiran orang-orang ini. Ada dinamisasi, ada yang namanya pengaruh mempengaruhi, hegemoni, tarik menarik antara satu potensi dengan potensi yang lain. Termasuk bagaimana orang kafir yang merasa tidak mendapat ayat dari Tuhan mereka dan kemudian dia mengatakan
sekiranya aku diberi ayat dari Tuhan yang mengatur hidupku, maka sungguh aku akan lebih mulia, lebih baik, lebih beriman daripada mereka orang-orang yang saat ini telah beriman. Karena itu mari kita tunjukkan bahwa kita sebagai pewaris Al-Quran ini punya wawasan yang lebih utuh tentang kehidupan ini, dan kita sekali lagi tempatkan posisi kita dengan baik dan tepat, sehingga siapapun yang sedang berinteraksi dengan kita, dia punya karakter yang berbeda, dan kita posisikan pula dengan tepat. Mana itu ikhwah kita, mana itu udwanan bagi kita, itu semua bisa kita sikapi dengan benar. Mudah-mudahan dengan kajian yang rutin ini mengantarkan kita lebih arif, lebih bijak, kemudian punya jiwa yang asih, yang rahman, yang rahim tadi. Khusus hari ini saya tidak buka tanya jawab karena sudah semakin siang, semakin terang di luar sana. Kalau mau pulang, insya Allah sudah tidak takut dan khawatir keliru rumah tetangga, karena tulisannya sudah cetak terwela-wela. Ini gang 1, gang 2, ini nomor 105 dan ini nomor 106. Itu bisa dibedakan ya. Terima kasih, kita mohon pada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. A'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma inna salka qalban khasi'an yakinan shadiqan ilman nafi'an rizqan mubarakah halalan thayyiban. Allahumma anta salam manka salam wa ilaika ya'udu salam. Salimna wa salim ahlana wa salim azwajana wa dzurriyyatina wa salim jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat minal afati wa nikmah wa minal hamri wa minal ghummah wa minal bala wal musibah ya arhamar rahimin irhamna. Rabbana ighfir alaina wa liwalidina warhamna kama rabbana shighara. Rabbana hab lana azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'al muttaqina imama. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa barik wa sallim ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita. Kurang lebihnya mohon maaf wa iyyakum. Mari kita akhiri ngaji kita dengan bersyukur kepada Allah, mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.